aku bakal ditemenin sama aku host yang cantik. Iya, jadi kalau aku tiba-tiba ada di sini kan gak enak ya. Bahkan ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin guys, aku Sania sebagai co-hostnya Ardini pada podcast Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. So hari ini kita bakal bahas tentang kira-kira nih, hal ini tuh bikin anak-anak zaman sekarang, apalagi generasi Z dan generasi Alpha, ngedengernya tuh kayak asing dan bahkan bikin ngantuk. Bentar. Kita ini bakal belajar apa sih? Tentunya kita belajar mengenai sejarah pembentukan Republik Indonesia Serikat menuju NKRI. Jadi nggak tiba-tiba langsung terbentuk NKRI ya. Jadi ada banyak beberapa proses yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia ya hingga menjadi Indonesia. NKRI. Ya. Nah, San, kalian sadar nggak sih kalau anak-anak zaman sekarang ini pada nggak tahu nih, mostly kayak anak-anak zaman sekarang nih nggak terlalu tahu tentang sejarah. Iya, kalau ini sih relate banget ya sama kehidupan kita hari ini juga bahkan hari ini. Kok bisa tuh? Iya, soalnya ya anak-anak zaman sekarang itu kayak nggak mau gitu loh belajar sejarah. Nggak mau soalnya karena nggak ada kemauan dari diri sendiri ya. Kalau anak zaman sekarang dikatain kurang informasi tentang sejarah juga nggak mungkin ya. Karena anak-anak zaman sekarang kan sudah sekolah semuanya, pasti di sekolah juga diajarkan ya, ada pembelajaran sejarah ya nggak sih ya, ada pembelajaran sejarah, mereka juga diajarkan. Tetapi kebanyakan anak zaman sekarang itu nggak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mereka itu sering mengabaikan, gurunya juga bahkan diabaikan loh zaman sekarang. Bisa gitu? Iya, mereka itu seringkali menggunakan handphone. Ya, scroll TikTok, scroll Instagram dan lain sebagainya, sampai mereka itu lupa gitu. Bahkan mereka saat di sekolah benar-benar gak merhatiin gurunya gitu loh. Jadi gak mungkin ya kalau anak zaman sekarang dibilang kurang informasi, kurang pengetahuan. Kalau menurut aku pengetahuan itu luas bisa banget. dicari dari mana aja ya. Apalagi sekarang sekolah bisa menggunakan smartphone. Bener Kan banget. bisa ya browsing-browsing tentang sejarah. Berarti gadget ini salah satu faktor yang bikin para murid ini jadi nggak fokus sama pembelajaran ya? Iya benar banget, nggak fokus. Berdampak buruk juga. Gimana sih kalau pihak sekolah ya, menurut kamu pihak sekolah ini jangan itu menyuruh siswa-siswinya untuk membawa handphone ke sekolah, karena ya itu tadi membawa dampak negatif ya. Tapi tergantung sekolah masing-masing yang mempunyai aturan yang benar ya guys, karena nggak semua sekolah itu aware kepada muridnya yang diperbolehkan membawa HP, karena pastinya ada sekolah yang memiliki aturan kapan dan bagaimana kita menggunakan HP di waktu yang tepat. Dan tentunya itu tadi aku ngedengernya sedih banget sih guys, kayak parah banget. Padahal ilmu sejarah, ilmu pengetahuan sejarah itu penting banget biar kita tuh bisa selalu mengingat sejarah yang ada di Indonesia terutama. Nah, jadi pada podcast kali ini tentunya kita akan membahas mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat hingga menuju NKRI dengan berbagai prosesnya. Dan tentunya kita nggak sendiri nih, San. Ya, ditemani sama rekan-rekan kita ya nantinya. Let's kita undang mereka buat masuk. Kamu bisa geseran sedikit loh ke sini. Bener, thank you. Ya, Silakan masuk. selamat datang ya. Kamu apa kabar? Ini ada Kaila juga ya. Iya. Silakan duduk. Itu kalau haus nanti bisa diminum ya. Iya, makasih ya. Gimana tadi perjalanannya guys? Duh, macet banget tadi di sana ada mobil mogok tadi. Astaga, kok bisa? Pasti kalian haus kan ya udah Iya, ya. sudah Kalau diminum makan dulu. jam aja. Jadi ini di sini kan tahu sih. iya. Ada jus kan? Enggak ada ya di sini ya kebetulan. Tapi yang maaf ya. Mungkin next time kita bakalan bawain jus deh. Sekalian ke warung-warungnya ya guys ya. Jadi di sini kita lagi sama siapa nih? Halo semua, kenalin aku Puput. Oh ya, ini ada Kak Puput ya. Kalau aku Rani, salam kenal ya. Ya, ada Karan Kak ini. Halo semua, perkenalkan nama aku Kaila. Ya, ada Kaila juga. Jadi gimana sih perasaan kalian tiba-tiba diundang menjadi seorang narasumber di podcast Jas Merah? Pastinya seneng banget dong ya. Bener. Asli, Siapa dulu sih? Ya ampun. Aku
tahu dari kamu nih. Podcast kali ini tuh sungguh menarik sih. Kita juga nggak sabar dengan berbagai pertanyaan dari kalian. Aduh, gak sabar. Gak sabar. Oke, nanti ya. Nanti Bentar, kita tantang bentar. dulu mereka. Gitu dong. Ya, kalau Karaninya gimana? Seru banget, gak expect bisa diundang di podcast kali ini. Karena kan ini first time gitu kan. Pertama kali ya berarti ya. Jadi Keren. first time, first experience kalian ya, Benar. first experience bahasa zaman anak sekarang ya. Kalau kakak Ilanya gimana? Sama aku juga sama Karen, ini first time aku ikut podcast apalagi soal sejarah, bener-bener kayak what, sejarah, oke fine, aku bakalan belajar. Iya. Sambil mengingat-ingat lagi ya tentang sejarah yang sudah dipelajarin ya, biar nggak lupa gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, sejarah itu salah satu mata favorit kalian gak? Apa malah sebaliknya? Tidak sih kalau aku. Soalnya sejarah itu bikin ngantuk. Oh, bener ya. Kalau 50-50 sih siapa kalau aku. Sama aku juga gitu. kenapa nih kok bisa 50-50? Berarti kalian ada seneng ada enggaknya? Kayak misal berarti kalian ada masanya kalian tuh suka sama sejarah, Iya. ada masanya enggak gitu ya? Iya. Oke. Nanti topiknya dibahas seperti Oke. apa? So kalian udah tahu nggak kita bakal bahas tentang apa nih? Belum tahu sih tentang apa ya. Jas merah kan tadi kita bilangnya. Bener banget. Pasti kalian tahu dengan kata-kata jas merah yang udah diucapin sama Insinyur Soekarno waktu itu. Apa sih jas merah itu? Jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Waduh, keren itu banget kan ya. bukunya. Meskipun mereka ini kurang terlalu suka sama sejarah, tapi Yang mereka bisa tadi tahu bilang nih itu, apa tapi yang dia terjadi. hafal ya. Bener Jas banget. merah. Keren. Oke, langsung aja. Aku langsung ada banyak pertanyaan buat mereka nih. Katanya dia tadi nggak sabar ya guys ya. Iya. Mari kita tantang mereka nih. Sebelumnya ya. Dingin. Sebelumnya, yang aku tahu nih tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat itu kan pastinya terjadi sebelum setelah konferensi Meja Bunda. Dan tentunya waktu itu pasti Belanda ada di sana. Akan tetapi apa mereka ini si Belanda ini melepasin Indonesia gitu aja, guys? Meskipun KMB Belanda setuju untuk melepas Indonesia, mereka itu nggak sepenuhnya melepas Indonesia begitu aja. Malah Belanda mempengaruhi Indonesia secara ekonomi dan politik. Bisa dibilang Belanda ini tidak menginginkan Indonesia berdiri sendiri. Jadi Belanda itu terus melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan ya supaya Indonesia ini bisa dikatakan nggak bisa menjadi negara yang merdeka gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud daerah otonom sendiri itu? Dan di mana aja sih letak daerah otonom? Menarik banget nih. Jadi daerah otonom itu yang aku tahu nih ya. Daerah otonom itu suatu wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri. Nah, beberapa daerah di Indonesia itu ada yang dijadikan negara bagian yang memiliki otonomi sendiri, betul nggak? Ya, betul. Nah, ibaratnya gini, seperti Indonesia itu kan bagaikan rumah nih ya, yang sangat besar. Pastinya rumah tersebut kan terdiri dari beberapa kamar. Nah, kamar tersebut yang dinamakan daerah otonom. Jadi masing-masing kamar itu memiliki wewenang sendiri yang diatur oleh masing-masing seperti itu. Oh, oke, menarik banget ya. Iya, Sat, betul. ya. Jadi mereka tuh kayak punya hak khusus nih ya, buat Benar, menguasai benar. wilayah mereka sendiri gitu ya. So, kalian bisa ngasih tahu ke aku nggak apa aja sih daerah-daerah yang di RIS itu atau daerah otonom itu? Aku tahu. Ada banyak sebenarnya, itu ada kayak negara Pasundan di wilayah Jawa Barat, ada negara Sumatera Timur, terus ada negara Indonesia Timur juga. Nah, negara Indonesia Timur itu mencakup Sulawesi sama Bali. Jadi RIS waktu itu pusatnya itu ada di Yogyakarta. Nah, RIS ini sebenarnya itu kumpulan negara bagian yang masing-masing bagian itu punya wilayah-wilayahnya sendiri dan juga punya aturan-aturannya sendiri yang kayak tadi jelasin itu tadi. Oh, jadi lumayan banyak yang terbagi ya. Banyak juga ya daerah otonom. Tapi kenapa sih RIS itu dibubarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun? Kalau menurut aku waktu 1 tahun itu Short banget. iya sangat pendek. Nah itu bahkan kurang dari 1 tahun ya tadi katanya. Iya. Betul banget sih apa yang dikata Sania. Jadi RIS ini nggak bertahan lama itu karena ada beberapa pihak Indonesia yang tidak setuju dengan bentuk negara serikat karena mereka merasa bahwa negara serikat ini tuh dapat memecah belah bangsa. Wow, benar banget Put, aku setuju. Jadi RIS ini tuh dianggap sebagai yang menimbulkan lebih banyak konflik daripada persatuan. Nah, pada
itu mengeluarkan mosi integral yang dimana beliau ini meminta bahwa negara bagian ini kembali menjadi NKRI seperti itu. Bentar. Jadi katanya Kak Puputnya ya kan ada pihak-pihak tertentu. Oh Iya, pihak-pihak tertentunya ini dari daerah otonom apa dari pihak Indonesianya sendiri nih kalau boleh tahu? Itu seperti masyarakat setempat dan juga ada pemimpin nasionalis seperti Soekarno dan Hatta. Oh, berarti dari pihak Indonesia sendiri ya? Iya. Oh, gitu. Oh, jadi yang apa yang dikatakan sama Kak Rani itu terutama dari mosi-mosi siapa tadi Kak? Dari Muhammad Natsir. Oke, jadi mosi itu ternyata membawa keberuntungan buat negara kita ya, biar bisa balik mempertahankan ke kesatuan itu. NKRI. Iya. So dari apa yang kita bahas nih, ada nggak pelajaran yang bisa kita ambil nih guys? Dari aku sendiri sih pelajaran yang bisa kita ambil itu pastinya tentang persatuan, apalagi kalau soal keberagaman. Indonesia itu negara yang besar banget dan pastinya punya banyak suku, agama, bahasa, bahkan adat istiadat itu banyak banget di Indonesia. Jadi pelajarannya itu tentang persatuan. Kalau Indonesia itu terpecah-pecah, bisa membuat Indonesia itu melemah. Jadi intinya persatuan itu penting banget untuk Indonesia yang beragam ini. Jadi keren banget ya sih ya. Orang-orang zaman dulu itu bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, selalu berupaya untuk menjadi negara yang merdeka. Tanpa persatuan dari orang-orang zaman dahulu kan ya nggak mungkin negara Indonesia saat ini bisa berdiri. Iya, para pahlawan. So jadi kita juga harus selalu mengingat jasa para pahlawan ya. Jadi nggak hanya mengingatkan kita bahwa belajar sejarah itu nggak berhenti sampai di proklamasi aja, tapi kita itu terus belajar untuk mempertahankan kesatuan. Ya, Kebetulan banget Hari Pahlawan kapan guys? Baru terjadi. Iya. 10 November. Oh, habis Belum. ini guys. Belum ya? Habis ini. Habis ini. So apa yang bakal kita lakuin ketika terjadi Hari Pahlawan guys? pastinya sih kalau aku mau pakai baju pahlawan. Iya sih, untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Jangan lupa didoain juga ya para pahlawannya. Ya itu tentu ya. Terutama kita juga ngelakuin upacara bendera. Iya. Tapi apakah dengan kalian melakukan hal itu tuh cukup buat mengenang jasa para pahlawan? Karena aku sering lihat ya guys ya, kayak anak zaman sekarang tuh yang seperti kita notice di awal tadi ya, jarang banget tahu ilmu sejarah. Iya. Itu masalah kita kali ini. Apalagi generasi kita dan juga generasi di bawah kita yaitu generasi alpha. Kira-kira kalian punya saran nggak untuk para generasi kita sekarang ini dan juga generasi kedepannya untuk selalu mengenang jasa para pahlawan dan juga sejarah Indonesia? Tentunya dengan kayak kita terus dengan belajar sejarah gitu, baca-baca informasi di internet. Apalagi kan kita sebagai Gen Z ya, Ya, udah betul. pastinya nggak jauh-jauh dari HP kan. Pastinya. Pasti Bisa dimanfaatin ya buat Nah, ngobrol tentang baca-baca. sejarah. Kita juga bisa kayak bikin konten tentang sejarah, terus kita share di IG. Nah, itu juga semakin bermanfaat nih buat Generasi saya. para generasi-generasi selanjutnya juga. So, dari Kak Puput, apakah ada kesan-pesan Ya, pesan-pesan. Kesan-pesan dari saya untuk podcast kali ini tuh seru banget dan luar biasa. Kita bisa sharing-sharing informasi tentang sejarah meskipun sedikit, dan juga semoga bermanfaat bagi kalian semua yang hari ini sedang menonton podcast Jas Merah. Intinya ya guys ya, dari yang kita bahas ini banyak sekali perjuangan besar yang udah ditempuh negara Indonesia dengan terlibatnya para pahlawan untuk mengubah RIS itu tadi atau Republik Indonesia Serikat yang terpecah-pecah ini guys. Ya. Jadi satu lagi ya, menjadi NKRI, negara yang bisa berdiri sendiri ya. Hebat banget guys Iya, hebat banget. Jadi dengan apa yang udah kita bahas bareng teman-teman ini, mudah-mudahan para generasi kita, anak-anak masa sekarang itu bisa semakin paham nih tentang Sejarah dong tentunya. tertentu dan juga terutama Republik Indonesia Serikat menuju NKRI. So sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, tentunya kita mau ngapain, San? Jargon dulu nggak sih? Biasanya kan kita jargon dulu. Bener. Kalau Kalian udah aku tahu bilang belum? jas merah, teman-teman bisa bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah, gitu ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1, jas merah, jangan sekali-kali